Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasirah. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, berjumpa kembali dengan saya Gus Jainul Habib, tentunya tetap di channel Sirul Asrar 99. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun Anda berada senantiasa selalu berada di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, mungkin Anda semuanya sudah tidak asing lagi dengan nama seorang ulama yang sangat masyhur, yang ulama ini memiliki gelar sebagai Sultanul Aulia. Ulama ini mempunyai gelar sebagai Syekhul Imamul A'dham, dan ulama ini mempunyai gelar Tajul Auliya'il Mu'addam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin Anda semua sudah tidak asing lagi dengan nama Syekh Abdul Qadir atau nama Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir merupakan seorang ulama yang cukup sangat luar biasa. Ulama ini sangat masyhur. Hampir umat muslim di penjuru dunia mengenal yang namanya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususnya umat muslim yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, Tuan Syekh Abdul Qadir ini, beliau merupakan seorang ulama yang sangat alim. Beliau menguasai segala bidang fan keilmuan, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan ilmu tasawuf. Sehingga dengan kealimannya, kejuhudannya, kewarawannya, beliau menyandang gelar sebagai Sultanul Aulia, sebagai pemimpinnya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir itu merupakan seorang ulama, seorang wali yang memiliki kedudukan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyandang sebagai pimpinan para wali. Jadi seluruh para wali, seluruh para kekasih Allah itu semuanya di bawah pimpinannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentunya dengan magom yang sangat luar biasa tersebut sebagai Sultanul Aulia, beliau dititipi oleh Allah, diberikan segudang karomah yang sangat luar biasa. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan Syekh Abdul Qadir, kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan apabila kita bercerita tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, maka waktu kita tidak cukup untuk menceritakan daripada karomah-karomah, kekeramatan-kekeramatan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup di zamannya, beliau mempunyai suatu amalan. Amalannya beliau yaitu hijbul syaibi. Beliau mengamalkan hijab syaibi. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengamalkan daripada amalan hijab syaibi yang dimilikinya, beliau akhirnya mempunyai atau memiliki suatu kehebatan, suatu kesaktian, suatu kekeramatan yang sangat luar biasa. Bahkan pada zamannya beliau sangat terkenal dengan kekeramatannya. Bahkan pada zaman tersebut
karena keberkahan dan kehebatan hijab saifi yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, apabila ada seseorang yang mengingkari kewalian Syekh Abdul Qadir, dia akan tewas. Bahkan bukan sampai di situ, apabila ada seseorang yang menyebut nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada zaman itu, dan orang ini menyebut nama Tuan Syekh Abdul Qadir ini tanpa memiliki wudhu, maka orang tersebut akan tewas. Saking luar biasanya kekeramatan Syekh Abdul Qadir, saking hebatnya barokah dan karomah daripada amalan yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga pada saat itu banyak orang yang menyebut nama Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keadaan tidak memiliki wudhu, dalam keadaan berhadas, tewas. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih, dan akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Tuan Syekh Abdul Qadir dan memerintahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir agar Tuan Syekh Abdul Qadir tidak mengamalkan lagi amalannya beliau, yaitu hijab syaifi, karena dikhawatirkan umat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lalai menyebut nama Tuan Syekh dalam keadaan tidak suci, banyak yang tewas. Rasulullah merasa khawatir, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir pun tidak melanjutkan daripada amalan hijab syaifi yang dimilikinya, karena perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercerita tentang kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka tidak ada habisnya. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang wali yang memiliki segudang karamah, seorang wali yang memiliki segudang kekeramatan. Saya akan sedikit bercerita tentang kehebatan atau kekeramatan keluar biasaan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mengutip cerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir dari kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani karangan Syekh Ahmad Jauhari Umar, yang alhamdulillah wa syukrulillah saya mendapatkan ijazah kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani ini melalui sanad guru saya, yaitu Romo Ki Haji Abdul Hanan Ma'sum. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani diceritakan bahwa suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir berjalan menuju ke suatu kampung. Ketika di perjalanan, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berhenti di suatu tempat. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir melihat musliman wa nasronian, seorang muslim dan seorang nasrani. Dua orang yang berbeda agama, yang satu beragama Islam, yang satu beragama Nasrani. Kedua orang muslim dan Nasrani ini sedang berdebat. Lalu Syekh Abdul Qadir melihat kedua orang ini yang sedang berdebat, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir tertarik untuk menghampiri kedua orang ini, antara orang muslim dan orang Nasrani ini. Tertarik Tuan Syekh Abdul Qadir untuk mendekatinya. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir mendekati kedua orang yang sedang berdebat tersebut. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya an mujadalatihima kepada dua orang yang sedang berselisih tadi, yang sedang berdebat tadi. Lalu bertanya Tuan Syekh Abdul Qadir kepada dua orang ini yang sedang berdebat, apa yang kalian perdebatkan? Apa yang sedang membuat kalian berselisih? Lalu berkata seseorang yang muslim yang beragama muslim berkata kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, begini Tuan Syekh, ini ada seorang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihi salam yang bersiki kekeh yang ngotot, bahasa kitanya, yang ngotot, bersikeras. Beliau mengatakan
inna Isa alaihi salam afdala min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, bal nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal. Nabi Muhammadlah yang lebih utama. Tetapi seorang Nasrani ini kekeh dengan keyakinannya, kekeh dengan pendapatnya, bahwa dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir bertanya kepada seorang Nasrani tersebut, atas dasar apa engkau bersikeras mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya faqala Aiswi, maka berkatalah seorang Nasrani tadi, pengikut Nabi Isa alaihi salam, berkata, inna Isa alaihi salam kana yuhyil mauta. Sesungguhnya Nabi Isa itu memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Buktinya Nabi Isa alaihi salam dengan kehebatannya, dengan mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah ratusan tahun meninggal. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir pun tersenyum mendengar daripada dalih yang dikatakan, alasan yang dikatakan oleh seorang Nasrani tersebut. Tersenyum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu berkatalah Tuan Syekh, faqala al-Ghaus, maka berkatalah Tuan Syekh, inni lastu binabiyyin bal min atsba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, bukanlah seorang nabi. Inni lastu binabiyyin, aku bukan seorang nabi, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Min atsba'i Muhammadin sallallahu bal min atsba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku hanya seorang pengikut daripada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya sekedar pengikutnya. Aku hanya seorang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika hanya sekedar menghidupkan seseorang yang sudah mati, aku yang bukan nabi, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, yang hanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hanya sekedar menghidupkan orang yang sudah mati, aku pun bisa melakukannya. Akhirnya orang Nasrani ini tercengang dengan perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, in ahyaitu mayyitan atu'minu binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika aku bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati, apakah kamu mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika aku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, mampu menghidupkan seseorang yang sudah ratusan tahun mati, apakah kamu mau beriman kepada Nabi kita, Nabiku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu seorang Nasrani tersebut menjawab, faqala Aiswi, lalu maka berkatalah, menjawablah pengikut Nabi Isa ini, seorang Nasrani ini, na'am, baik, jika engkau mampu menghidupkan seseorang yang sudah mati, aku akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir berkata lagi kepada seorang Nasrani ini, arrini qabran darisan ramiman litarra fadla nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan aku kepada suatu makam yang sudah tua. Silakan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir kepada seorang Nasrani itu, silakan tunjukkan. Boleh pilih, kalau bahasa kita boleh Anda pilih mau kuburan yang mana yang harus saya hidupkan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Akhirnya seorang Nasrani itu menunjukkan qabran atiqa. Qabran atiqa itu maknanya
menunjukkan kepada suatu kuburan yang sudah tua, yang sudah kuno, yang sudah lawas. Diperkirakan kuburan itu pada saat itu berkisaran sekitar 500 tahun. Jadi orang yang ditunjuk kuburannya oleh mayat yang ditunjuk kuburannya oleh seorang Nasrani ini, mayat ini sudah meninggal sekitar 500 tahun yang lalu pada saat tersebut, pada saat waktu tersebut. Makanya di sini disebutkan di dalam keterangan kitab Jawahirul Ma'ani Qabron Atiko. Qabron Atiko itu artinya kuburan yang lawas. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya kepada Nasrani, seorang Nasrani tersebut yang bersikukuh bahwa mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih afdal daripada Nabi Muhammad, bertanya, bagaimana atau ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa akan menghidupkan seseorang yang sudah mati. Lalu seorang Nasrani itu berkata, ketika Nabi Isa alaihi salam akan menghidupkan seseorang yang sudah ratusan tahun mati, beliau mengatakan kum biiznillah, bangunlah atas izin Allah. Itu ucapan yang biasa dikatakan oleh Nabi Isa, kata si Nasrani kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Nabi Isa ketika akan menghidupkan orang mati, beliau mengatakan kum biiznillah, bangunlah atas izin Allah. Itu perkataan seorang Nasrani itu menjelaskan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir ketika Nabi Isa akan menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat kepada kuburan tersebut, kuburan yang kuno itu, beliau mengatakan kepada si Nasrani tersebut, inna syahiba hadal qabri kana mughniyan, sesungguhnya ini sahibah hadal qabri, pemilik daripada kuburan ini, kana mughniyan fid dunya, dulunya dia seorang penyair, dulunya semasa hidupnya ini seorang penyanyi. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada pengikut Nabi Isa itu, kepada Nasrani itu, mengatakan bahwa seseorang yang sudah mati ini, pemilik daripada kuburan ini, dulu di masa hidupnya orang ini sebagai penyair atau sebagai penyanyi. Jika engkau menginginkan aku menghidupkan orang ini dan dia bangkit dalam keadaan seperti dia pada saat hidupnya sebagai penyanyi, maka aku akan menghidupkannya. Fa'anna mujibulaka, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir menantang kepada seorang Nasrani itu, kepada seorang Nasrani tersebut, jika engkau menginginkan aku menghidupkan orang mati ini hidup dalam keadaan dia seperti hidupnya pada zaman dulu seorang penyanyi, maka aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir kepada si Nasrani tersebut. Akhirnya si Nasrani tersebut berkata, "Na'am, baik." Lalu fatawajjahal qausu ilal qabri. Lalu menghadaplah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kuburan yang sudah lawas tersebut, kuburan yang sudah berusia sekitar lebih 500 tahun, kuburan yang orang tersebut dulunya semasa hidupnya memiliki profesi sebagai penyanyi. Menghadaplah Tuan Syekh Abdul Qadir. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, waqala, dan berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir di hadapan kuburan tersebut, kum biidzni. Beliau mengatakan kum biidzni, bangunlah atas izin aku. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam membangunkan mayat yang sudah mati, Nabi Isa mengatakan kum biidznillah, bangunlah engkau atas izin Allah. Tetapi Tuan Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan kum biidznillah, beliau mengatakan kum biidzni, bangunlah engkau atas izin aku. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biidzni? Beliau ingin menampakkan, membuktikan kepada seorang Nasrani tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang lebih afdal daripada Nabi Isa. Beliau ingin membuktikan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir hanya seorang pengikut Nabi Muhammad, tapi mampu menghidupkan orang mati dengan kalimat kum biidzni. Akhirnya
ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdiri di hadapan kuburan orang yang sudah 500 tahun meninggal tersebut, mengatakan, kum biidni, bangunlah engkau atas izinku. Lalu fangsyaqal qabru, lalu terbelahlah kuburan tersebut. Terbelah fangsyaqal qabru, maka terbelahlah ketika Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biidni, terbelah kuburannya. Terbelah, waqama mayyitu hayyan mughniyan, dan bangunlah mayit tersebut hayyan, bangun, mughniyan, sebagai penyanyi. Jadi hidupnya seseorang yang mati ini, yang ketika sama Tuan Syekh Abdul Qadir dihidupkan, ketika terbelah kuburannya, orang ini bangun hidup seperti hidupnya dia pada zaman hidupnya. Zaman hidupnya dia memiliki profesi sebagai penyanyi. Nah, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir bangunkan mayit tersebut bangun dalam keadaan seperti di dalam profesinya waktu zaman hidupnya sebagai penyanyi, hayyan mughniyan, sebagai penyanyi. Akhirnya falamma ra'an nasrani hadhil karamata wa fadla nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslama ala yadil ghasil a'dam. Maka ketika seorang Nasrani ini melihat kehebatan, kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mampu menghidupkan orang yang sudah ratusan tahun meninggal, akhirnya setelah dia menyaksikan hadhil karamah, ini karamah yang dimiliki Tuan Syekh Abdul Qadir, wa fadla nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan melihat keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Aslama ala yadil ghasil a'dam. Akhirnya orang Nasrani ini saking terkesimanya melihat daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir, akhirnya dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, atau dia masuk Islam ala yadil ghasil a'dam, dibimbing oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan akhirnya seorang Nasrani ini menjadi pengikut Tuan Syekh Abdul Qadir, menjadi murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu salah satu karomah yang masyhur di kalangan umat muslim di dunia ini, yaitu karomah tentang cerita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghidupkan orang yang sudah ratusan tahun mati. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, rasanya waktu kita tidak cukup untuk menceritakan satu persatu daripada karomah, kesaktian, kehebatan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita semuanya, para subscriber channel Sirrul Asrar 99, mendapatkan keberkahan daripada ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan setetes demi setetes daripada karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.